Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan psikoanalisis dalam konseling. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu Debbie Milesa Putri dengan NIM 220111147, dan kemudian saya sendiri Nur Fadila dengan NIM 220111356, dan yang terakhir Nurhani Lubis dengan NIM 220111060. Baiklah, ucapan terima kasih kepada Ibu Yuninda Triyaningsi, ekspesi MPC Psikolog, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Konseling yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi materi secara online. Yang pertama yaitu filosofi dasar. Filosofi dasar psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud didasarkan pada pemahaman bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terlihat secara langsung, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan bawah sadar yang tidak selalu disadari secara langsung. Berikut ini merupakan prinsip filosofis dasar psikoanalisis. Yang pertama ada kesadaran pada ketidaksadaran. Psikoanalisis menekankan peran ketidaksadaran dalam perilaku manusia. Freud meyakini bahwa motivasi dan konflik berasal dari pikiran tersembunyi. Tujuan psikoanalisis adalah membawa keinginan dan konflik ini ke kesadaran untuk dipahami. Yang kedua, ada peran pengalaman awal. Freud menganggap pengalaman masa kanak-kanak mempengaruhi perkembangan individu. Konflik yang tidak terselesaikan dapat membentuk pola pikiran dan perilaku dewasa. Psikoanalisis memperhatikan pengalaman awal dalam menjelaskan perilaku dan kondisi mental seseorang. Yang ketiga, ada kepentingan seksualitas. Freud mengakui peranan hasrat seksual dalam motivasi manusia. Psikoanalisis melihat seksualitas sebagai ekspresi energi psikologis termasuk hasrat, cinta, dan agresi, bukan hanya aktivitas fisik. Yang keempat ada struktur psikis, id, ego, dan superego. Freud membagi struktur psikis manusia menjadi id, ego, dan superego. Id adalah naluri dan dorongan dasar yang beroperasi di bawah kesadaran. Ego menyeimbangkan antara tuntutan realitas dan kebutuhan id. Superego mewakili aturan moral dan nilai sosial internal. Kemudian yang terakhir ada mekanisme pertahanan diri. Psikoanalisis mengakui penggunaan mekanisme pertahanan diri untuk menghadapi ketegangan psikologis. Mekanisme seperti penyangkalan, proyeksi, dan sublimasi mengurangi ketegangan dari konflik antara id, ego, dan superego. Yang kedua, konsep inti. Terdapat beberapa konsep inti dari psikoanalisis. Yang pertama yaitu manusia secara esensial bersifat biologis, terlahir dengan dorongan-dorongan instingtif, sehingga perilaku merupakan fungsi yang di dalam ke arah dorongan itu. Yang kedua, manusia bersifat tidak rasional, tidak sosial dan destruktif terhadap dirinya dan orang lain. Libido mendorong manusia ke arah pencarian kesenangan. Yang ketiga, di mana manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tidak sadar, kebutuhan-kebutuhan dan dorongan-dorongan biologis dan naluriah, dan oleh peristiwa-peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 5 tahun pertama dari kehidupan. Yang keempat, alam sadar adalah bagian kesadaran yang memiliki fungsi mengingat, menyadari, dan merasakan sesuatu secara sadar. Alam sadar ini memiliki ruang yang terbatas dan saat individu menyadari berbagai rangsangan yang ada di sekitar kita. Yang kelima, alam prasadar, yaitu bagian dasar yang menyimpan ide, ingatan, dan perasaan yang berfungsi mengantarkan ide, ingatan, dan perasaan tersebut ke alam sadar jika kita berusaha mengingatnya kembali. Yang keenam, alam bawah sadar adalah bagian dari dunia kesadaran yang terbesar dan sebagian besar yang terpenting dari struktur psikis karena segenap pikiran dan perasaan yang dialami sepanjang hidupnya yang tidak dapat disadari lagi akan tersimpan di dalamnya. Yang ketujuh, ketidakmampuan menaruh kepercayaan pada diri sendiri dan pada orang lain. Yang kedelapan, ketidakmampuan mengakui dan mengungkapkan perasaan-perasaan benci dan marah, penyangkalan terhadap kekuatan sendiri sebagai pribadi, dan kekurangan perasaan-perasaan otonom. Dan yang terakhir yaitu ketidakmampuan menerima sepenuhnya seksualitas dan perasaan seksual diri sendiri. Ketiga, peran konselor.
Pertama, peran utama konselor dalam konseling ini adalah membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis. Yang kedua, konselor membangun hubungan kerjasama dengan klien dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Yang ketiga, konselor memberikan perhatian kepada resistensi klien. Fungsinya adalah mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersimpan dalam ketidaksadaran. Yang keempat, konselor membangun hubungan kerjasama dengan konseli dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Konselor juga memberikan perhatian kepada resistensi konseli untuk mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersimpan dalam ketidaksadaran. Sementara konseli berbicara, konselor berperan mendengarkan dan kemudian memberikan tafsiran-tafsiran terhadap informasi konseli. Konselor juga harus peka terhadap isyarat-isyarat nonverbal dari konseli. Salah satu fungsi utama konselor adalah mengajarkan proses arti proses kepada konseli agar mendapatkan pemahaman terhadap masalahnya sendiri, mengalami peningkatan kesadaran atas cara-cara berubah, sehingga konseli mampu mendapatkan kendali yang lebih rasional atas hidupnya sendiri. Selanjutnya, tujuan konseling. Menurut Corey, 2005, tujuan terapi psikoanalisis klasik adalah merekonstruksi struktur karakter individu dengan menganalisis pengalaman masa lampau, membantu konseli menyadari hal-hal yang tidak disadari sebelumnya. Terapi ini membawa konseli dari dorongan-dorongan yang ditekan ke arah perkembangan kesadaran intelektual, menghidupkan kembali masa lalu dengan menyelesaikan konflik yang ditekan, dan memberikan kesempatan untuk menghadapi situasi yang sebelumnya tidak dapat diatasi. Selanjutnya ada therapeutic relationship. Dalam konseling psikoanalisis terdapat 3 bagian hubungan konselor dengan klien, yaitu aliansi, transferensi, dan kontratransferensi. Yang pertama, aliansi, yaitu sikap klien terhadap konselor yang relatif rasional, realistik, dan tidak neurosis, merupakan prakondisi untuk terwujudnya keberhasilan konseling. Yang kedua, ada transferensi. Yang pertama yaitu pengalihan segenap pengalaman klien di masa lalunya terhadap orang-orang yang menguasainya yang ditujukan kepada konselor. Kemudian merupakan bagian dari hubungan yang sangat penting untuk dianalisis. Yang terakhir yaitu membantu klien untuk mencapai pemahaman tentang bagaimana dirinya telah salah dalam menerima, menginterpretasikan, dan merespon pengalamannya pada saat ini dalam kaitannya dengan masa lalunya. Yang terakhir yaitu kontratransferensi, yaitu kondisi di mana konselor mengembangkan pandangan-pandangan yang tidak selaras dan berasal dari konflik-konfliknya sendiri. Kontratransferensi bisa terdiri dari perasaan tidak suka atau justru keterikatan atau keterlibatan yang berlebihan. Kondisi ini dapat menghambat kemajuan proses konseling karena konselor akan lebih terfokus pada masalahnya sendiri. Konselor harus menyadari perasaannya terhadap klien dan mencegah pengaruhnya yang bisa merusak. Konselor diharapkan untuk bersikap relatif objektif dalam menerima kemarahan, cinta, bujukan, kritik, dan emosi-emosi kuat lainnya dari konseli. Kemudian ada teknik aplikasi. Yang pertama ada asosiasi bebas. Teknik pokok dalam terapi psikoanalisis klasik adalah asosiasi bebas. Konselor memerintahkan klien untuk menjernihkan pikirannya dari pemikiran sehari-hari dan sebanyak mungkin untuk mengatakan apa yang muncul pada kesadarannya. Yang pokok adalah klien mengemukakan segala sesuatu melalui perasaan atau pemikiran dengan melaporkan secepatnya tanpa sensor. Metode ini adalah metode pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Asosiasi bebas adalah satu metode pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Hal ini dikenal sebagai kataris. Yang kedua ada interpretasi. Interpretasi memungkinkan ego untuk mencerna materi baru dan mengungkap hal-hal yang tersembunyi. Interpretasi harus dilakukan pada waktu yang tepat agar tidak ditolak oleh klien dengan memperhatikan bahwa interpretasi terkait erat dengan gejala yang disadari klien, dimulai dari permulaan dan mempertimbangkan resistensi sebelum menginterpretasikan emosi atau konflik. Yang ketiga ada analisis mimpi.
Mimpi adalah prosedur penting untuk mengungkap hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien memahami masalah yang belum terpecahkan. Freud menyebutnya sebagai Royal Road to the Unconscious, karena dalam mimpi, keinginan, kebutuhan, dan ketakutan yang tersembunyi diekspresikan. Motivasi yang tidak dapat diterima secara terbuka sering diungkapkan dalam simbolik mimpi. Yang keempat ada resistensi. Freud menganggap resistensi sebagai dorongan tidak sadar untuk mempertahankan kecemasan. Interpretasi konselor bertujuan membantu klien menyadari alasan di balik resistensi. Yang terakhir ada transferensi. Transferensi muncul secara alami dalam terapi ketika pengalaman masa lalu klien mempengaruhi interaksi dengan terapis seperti dengan orang tua atau orang lain. Kemudian ada keterbatasan. Yang pertama ada pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat kemanusiaan. Yang kedua, terlalu banyak menekankan kepada masa kanak-kanak dan menganggap kehidupan seolah-olah ditentukan oleh masa lalu. Hal ini memberikan gambaran seolah-olah tanggung jawab individu itu berkurang. Yang ketiga, yaitu cenderung meminimalkan rasionalitas. Terakhir, ada pembahasan kasus. Berikut ini saya akan membacakan kasusnya. Sarah, seorang wanita berusia 35 tahun, datang ke terapi karena merasa cemas dan tidak bahagia dalam hubungannya dengan pasangannya. Dia melaporkan bahwa dia sering merasa tertekan dan tidak termotivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terapis meminta Sarah untuk menceritakan pengalaman masa kecilnya. Sarah mulai menceritakan tentang masa kecilnya yang sulit, di mana dia sering merasa tidak diakui oleh orang tua dan merasa tertekan oleh perasaan ketidakamanan dan ketidakpastian. Sarah mengungkapkan impian yang dia alami tentang dikejar oleh sesuatu yang menakutkan. Terapis membantu Sarah dalam menginterpretasikan impian tersebut sebagai ekspresi dari perasaan takut dan kecemasan yang mungkin dia rasakan dalam hidupnya. Terapis mengamati adanya pola transference dalam hubungan Sarah dengan terapis, di mana Sarah mungkin mencari pengakuan atau perhatian yang dia rasa tidak diberikan oleh orang tua dalam hubungannya dengan terapis. Ini membuka diskusi tentang bagaimana pola hubungan masa lalu dapat mempengaruhi hubungan saat ini. Terapis membantu Sarah dalam mengidentifikasi dan mengatasi emosi-emosi yang muncul selama sesi terapi, termasuk perasaan takut, cemas, dan tidak berdaya. Sarah merasa lega dapat mengungkapkan emosinya dan merasa didengar dan dimengerti oleh terapis. Terapis juga membantu Sarah dalam mengeksplorasi pola hubungannya dengan pasangannya dan mengidentifikasi pola-pola yang mungkin terulang dari pengalaman masa lalu. Mereka membahas bagaimana perasaan ketidakamanan dan ketidakpastian yang mungkin muncul dari masa kecilnya dapat mempengaruhi cara dia berinteraksi dengan pasangannya, dan membantu Sarah dalam mengenali mekanisme pertahanan diri yang mungkin digunakan untuk menghadapi konflik psikologisnya, seperti penyangkalan atau pembelokan. Mereka bekerja sama untuk mengembangkan mekanisme pertahanan yang lebih sehat dan adaptif. Melalui sesi-sesi konseling yang berkelanjutan, Sarah secara bertahap memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang dirinya sendiri, mengatasi konflik-konflik bawah sadar yang mungkin mempengaruhi hubungannya dengan pasangannya, dan mengembangkan strategi coping yang lebih sehat. Terapi psikoanalisis membantu Sarah untuk mencapai kesejahteraan emosional yang lebih baik dan pertumbuhan pribadi yang lebih mendalam. Baiklah, itu saja materi dari kami mengenai pendekatan psikoanalisis dalam konseling. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memberikan informasi. Semoga informasi yang disampaikan barusan bisa menjadi hal yang berguna bagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.